Kapabilitas untuk inovasi yang keempat adalah pengetahuan tentang pelanggan. Pola optimal voice of customer. Terdiri interaksi antara perusahaan dan pelanggan dalam hal pembangkitan ide. Setelah ini masuk ke proses pemilihan desain. Setelah pilihan desain, masuk ke dalam bentuk dasar. Lalu uji coba, dan kemudian produksi, dan terakhir adalah rilis. Voice of customer bersifat terus-menerus selama proses inovasi. Menggunakan etnografi untuk memahami pelanggan lebih baik. Hal yang dilakukan dalam etnografi adalah fokus pada kualitas informasi, mengamati semua perilaku, tribal knowledge, dan identifikasi kebingungan pelanggan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara observasi informal, observasi formal yang dilakukan oleh ahli, interview, serta self-documentation. Contohnya adalah Virgin Mobile. Virgin Mobile telah berhasil menarik 4,6 juta pelanggan. Riset dan development dalam Virgin Mobile melibatkan riset yang fokus pada tim insider, di mana anggota tim yang telah disaring yaitu terdiri atas orang-orang muda, aktif, merepresentasikan target pelanggan sejati layanan Virgin Mobile. Yang dilakukan oleh tim insider adalah memberikan masukan tentang keinginan pelanggan, tren, serta ide-ide untuk pengembangan layanan. Memperoleh reward berupa minute bicara dan upgrade telepon. Meluncurkan Sugar Mama Plan, yaitu pelanggan mengisi kuesioner operator akan memperoleh gratis 75 menit sebulan. Virgin Mobile menggunakan skema Pay as you go. Design for Lean Six Sigma. Itu tool untuk menerjemahkan voice of customer. Definisinya adalah salah satu prinsipnya adalah robust to variation. Meliputi beberapa tool untuk mencegah error dan memperkecil lead time operasional. Keuntungan penggunaan tools ini adalah keselarasan antara eksekusi inovasi dan voice of customer, mengurangi desain ulang dan masalah market launch, teamwork dan komunikasi lebih baik, mendeteksi masalah dini dan dasar resolusi, transisi lebih lancar dari konsep ke desain hingga implementasi, lead time operasional lebih cepat dan fleksibilitas lebih baik, level penerimaan pelanggan pun lebih tinggi, dan biaya desain lebih rendah. Komponen-komponen dari DFLSS. Yang pertama adalah Analyzing Customer Statements, Conjoint Analysis, dan House of Quality. Ketiga komponen ini digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan. Lalu komponen lainnya adalah Analytic Hierarchy Process, Loop Metric, Simulation Modeling, Capability Analysis, Statistical Tolerancing, Design of Experiments, serta Hypothesis Testing. Digunakan untuk mengeksplor alternatif desain. Komponen selanjutnya adalah Failure Modes and Effect Analysis serta Design for Manufacture and Assembly. Digunakan untuk mengoptimalkan detail desain. Hasil riset voice of customer harus dapat dipercaya. Dari segi tim, beranggotakan staf dengan sudut pandang dan level yang berbeda-beda untuk observasi pelanggan sebagai bagian dari studi etnografi. Lalu melibatkan staf, divisi sales, marketing, HRD, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menginterpretasikan faktor manusia yang relevan dengan produk atau layanan perusahaan. Dan yang terakhir adalah data yang update. Feedback dari Chief Innovation Officer dan eksekutif sama pentingnya dengan feedback dari pelanggan. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai fast innovation, diperlukan beberapa dukungan untuk mencapai fast innovation seperti excellent operation, optimal voice of customer, management change, serta executive leadership.